Saya tidak tahu pergumulan saudara apa, persoalan saudara apa hari-hari ini. Punya relasi dengan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa dan baca firman. Waktu saudara berdoa, saudara sedang bicara dengan Tuhan. Tapi waktu saudara baca firman, Tuhan sedang bicara dengan Anda. Berdoa dan baca firman itu dua hal yang tidak boleh saudara dipisahkan dari hidup kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara tanpa firman mungkin kita bisa berjalan. Tapi penuh dengan kegelapan perjalanan kita. Tapi kalau kita hidup dalam firman, firman memberi terang dalam perjalanan hidup kita. Bagi orang lain di luar sana, aduh ketakutan bagaimana, apa yang akan terjadi ke depan, akan terjadi ini. Dengar pemberitaan di YouTube, di media sosial, buat dia takut bagaimana ke depan hidup saya. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang bergantung pada Tuhan dia tidak takut. Karena Amsal 23 ayat 18 mengatakan, sebab masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan dulu duduk teman-teman, tetap berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik dulu dong buat Tuhan. Kita baca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Kita akan baca dua bagian firman Tuhan ini ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Yang pertama ya, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, 1, 2 dan 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Lalu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 kita baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2 dan 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari dua bagian firman Tuhan yang telah kita baca, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sebetulnya sampai ayat 17, tentu saudara-saudara kita mendapati bahwa yang pertama, betapa pentingnya iman ya. Betapa pentingnya iman yang dikaruniakan kepada kita untuk mengalahkan dunia. Karena tanpa iman dunia tak bisa dikalahkan saudara-saudara. Karena tema ini saudara-saudara dimulai dengan iman mengalahkan dunia. Tapi bagaimana iman bisa mengalahkan dunia saudara-saudara diberkati oleh Tuhan ya. Kalau iman kita bukanlah iman yang benar, yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya dari dua bagian ini saudara-saudara, yang pertama saudara-saudara kita belajar betapa pentingnya iman. Kita tahu ya, iman itu dikaruniakan saudara-saudara. Ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 mengatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, saudara. Percaya atau iman itu saudara dikaruniakan oleh Tuhan. Seseorang bisa beriman kepada Tuhan dan diselamatkan saudara, itu pemberian. Amin saudara. Makanya kalau bicara tentang keselamatan ya, teman-teman diberkati oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyombongkan diri, tidak ada. Karena keselamatan itu karena anugerah Tuhan saudara. Lalu mungkin kita protes, iya anugerah Tuhan, tapi kan kita harus beriman kepada Dia. Kalau beriman kepada Dia baru kita selamat. Iya, kamu bisa beriman juga, itu karena iman dikaruniakan. Kita mau sombong apa? Amin Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur saudara untuk kita belajar malam hari ini tentang iman. Ya, iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia tanpa iman yang kuat, tanpa iman yang besar. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tentu kita tahu bahwa kita membutuhkan iman ini di dalam kehidupan kita saudara ya. Dan kita juga diberikan satu nasihat saudara-saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Bahwa barang siapa yang
mengasihi, ya, barang siapa yang mengasihi dunia dia tidak lahir dari Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kata jangan itu kata larangan. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Karena jikalau kita mengasihi dunia, ya, itu sama dengan kita menunjukkan kita tidak mengasihi Bapa. Kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara, dunia harus dikalahkan, saudara. Dunia itu menjadi musuhnya, saudara. Bukan menjadi sahabatnya. Karena kalau saudara bersahabat dengan dunia, Anda menjadi musuh Allah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dari dua bagian yang saya bilang tadi, saudara-saudara, di bagian awal, ya, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, saudara-saudara, ini melahirkan dua pertanyaan penting yang mungkin dipikirkan oleh setiap kita, ya. Kita mungkin berpikir, ya, tentang tema ini, saudara. Mengapa dunia harus dikalahkan dan iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia? Itu tentu kita langsung berpikir demikian, bicara tentang iman mengalahkan dunia. Lalu kita berpikir bahwa mengapa dunia harus dikalahkan, saudara. Lalu iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia? Nah, ini malam kita akan bicara bagian ini. Yang pertama, saudara, mengapa dunia harus dikalahkan? Saudara-saudara, kata dunia di sini dalam Perjanjian Baru menggunakan kata kosmos. Nah, kita bisa melihat dulu, saudara, ya, apa sih arti dari kata kosmos itu, saudara? Ada beberapa arti dari kata kosmos yang bisa kita pelajari. Dan kata kosmos di sini, saudara, mempunyai beberapa arti, saudara. Kata kosmos bisa seluruh dunia, ya, atau alam semesta, bisa bumi, bisa semua umat manusia di dunia ini, ya. Tergantung dari konteksnya seperti apa. Tapi bagian yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 15 ini, saudara, tentu kata kosmos di sini, kata dunia yang dari kata Yunani kosmos ini adalah suatu sistem yang dikuasai oleh setan. Sekali lagi, suatu sistem yang dikuasai oleh setan. Nah, tentu sistem yang dikuasai oleh setan ini bersifat duniawi, saudara. Setan pun cara kerja itu kan cara kerja yang kelihatannya baik, menyenangkan, ya toh, bikin kita happy, bikin kita senang, saudara-saudara, bikin nyaman, tapi ujung-ujungnya saudara-saudara menghancurkan setiap kita, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kata dunia di sini dalam 1 Yohanes 5 ayat 15 sesuai konteksnya ini berbicara tentang suatu sistem yang dikuasai oleh setan. Dan sistem yang dikuasai oleh setan tadi saya bilang ini bersifat duniawi. Untuk itu, saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, karena sistem ini sudah dikuasai oleh si jahat, saudara. Coba kita perhatikan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 mengatakan seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kalau kita percaya Yesus, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan, saudara-saudara. Dan seluruh dunia, kosmos, berada di bawah kuasa si jahat. Ada dalam sistemnya setan, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya hal-hal yang kita lihat hari-hari ini justru hal-hal yang bejat, hal-hal yang jahat, saudara-saudara, ya. Luar biasa terjadi hari-hari ini. Ya, setan bekerja dengan begitu luar biasa, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan dunia, saudara-saudara? Kita butuh iman yang benar, kita butuh iman yang kuat, saudara-saudara, untuk bisa mengalahkan dunia, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan darah dan daging, saudara-saudara, ya. Tapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat. Coba perhatikan Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Perhatikan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Lawan kita ini setan, saudara. Lawan kita ini iblis, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa lawan dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Kita harus lawan dengan iman yang besar. Kita mesti lawan setan dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Tidak mungkin kita bisa lawan setan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Dia hancurkan kita dengan mudah.
Tapi saya percaya orang-orang yang bergantung pada Tuhan, saudara, ya, dia mampu kuat menghadapi apapun. Makanya di ayat 18, kalau kita perhatikan di situ, kita diminta untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Ini perlu untuk kita perhatikan bersama-sama, saudara. Dunia bicara tentang kosmos, suatu sistem yang dikuasai oleh setan, saudara. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menang lawan setan, lawan kuasa iblis, lawan tipu muslihat iblis tanpa iman yang luar biasa? Itu tidak bisa, saudara. Kita butuh iman yang mengalahkan dunia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada bagian kita, ya. Mengapa kita perlu mengalahkan dunia? Ya, karena poin pertama tadi saya bilang toh, ya, mengapa kita perlu mengalahkan dunia? Iman mengalahkan dunia, ya. Mengapa kita perlu mengalahkan dunia? Karena yang pertama, ini perintah, saudara. Mengalahkan dunia ini perintah. Dan kalau kita anak Tuhan, saudara, harus melakukan perintah Tuhan, saudara. Perhatikan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, kita akan belajar lebih dalam, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, 2 kali di situ dikatakan mengalahkan. Ada kata mengalahkan. Nah, kata mengalahkan ini, saudara, ditulis dalam bentuk aorist, ya, dalam bentuk kata kerja atau kata perintah. Ini berarti orang percaya harus menang dalam hal mengalahkan dunia. Ini perintah, saudara. Iman mengalahkan dunia itu perintah, saudara, untuk saya dan saudara lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena bentuknya adalah auri, saudara-saudara. Bentuk perintah untuk setiap kita mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita harus kalahkan di dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Mau kalahkan setan tapi tidak mau tunduk pada Tuhan, itu tidak mungkin, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Kata mengalahkan, saudara-saudara, ya, kita perhatikan dulu. Kata mengalahkan yang pertama, ini ada 2 bentuk yang akan saya sampaikan di sini, ya. Kalau tadi kata mengalahkan di situ, saudara, ya, ditulis dalam bentuk aorist, ya, dalam bentuk kata kerja atau kata perintah. Ini berarti orang percaya harus menang dalam hal mengalahkan dunia. Kata mengalahkan yang pertama, saudara-saudara, ya, ditulis dalam bentuk present tense. Terus menerus, dimanapun, kapanpun, saudara-saudara, dunia harus dikalahkan, saudara. Ya, ini ditulis dalam bentuk present tense, terus menerus, dimanapun, kapanpun, ya, saudara-saudara, dunia harus dikalahkan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kita bandingkan Lukas 4 ayat 13, dikatakan begini. Kita tahu, ya, iblis itu tidak pernah menyerah, ya. Lukas 4 ayat 13, waktu dia mencobai Yesus dan tentu tidak bisa mengalahkan Yesus, dikatakan di sini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita nih perlu belajar juga, ya. Bukan kita disuruh jadi anak iblis, bukan, saudara. Tapi luar biasa iblis kerja keras. Bagaimana caranya sampai orang-orang itu dia pengaruhi untuk tidak percaya Yesus. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda yang dulunya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang dia tahu, dia sekuat tenaga, saudara-saudara, untuk membuat orang itu berbalik dari jalannya yang benar ke jalan yang salah, dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Iblis tidak pernah tinggal diam, dia tunggu peluang, maksudnya dia lihat peluang. Ada peluang, hantam. Ada peluang, serang. Begitu. Nah, kita ini kan manusia biasa yang lemah. Kadang-kadang kita bersemangat melayani, tapi kadang-kadang ada di istilahnya kita punya lemah-lemah juga, saudara-saudara, yang pada akhirnya membuka celah bagi iblis untuk menghancurkan kita, saudara. Iblis tuh kerja keras, saudara-saudara. Dia tunggu peluang, dia tunggu waktu terbaik, dia serang, saudara-saudara. Makanya jangan pernah, saudara-saudara, lengah, saudara-saudara. Jangan pernah membuang waktu Anda, saudara-saudara, dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi pakai waktu itu supaya betul-betul Anda punya waktu yang terbaik dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, teman-teman diberkati oleh Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan sangat menentukan kita bisa menjalani hidup ini.
Karena susah saudara, dalam ini hidup ini kan banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Ada realita, kenyataan yang kita akan hadapi. Kita belum tahu ke depan ini bagaimana. Nanti mungkinkah kita sakit, ya toh? Mungkinkah kita ada dalam situasi yang sulit, kan kita belum tahu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Kalau tidak bisa saudara diberkati oleh Tuhan. Ini menarik saudara ya, karena iblis itu suka lihat celah. Ada celah dia masuk saudara. Dia lihat peluang, dia akan serang kita dengan berbagai cara. Apalagi anak-anak muda nih. Tolong hubungan kita dengan Tuhan harus makin kuat. Amin saudara. Karena sejauh mana relasi kita dengan Tuhan akan sangat menentukan kita bisa mengatasi atau menghadapi yang namanya realita hidup. Saudara ingat waktu Yesus berdoa di Getsemani saudara. Itu beban berat yang harus dia pikul saudara diberkati oleh Tuhan. Saya baca beberapa tafsiran, saudara beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yesus itu berdoa sampai pelunya menjadi tetes darah. Saudara itu karena tekanan yang sangat berat. Itu tekanan tidak bisa dialami oleh kita, itu hanya dialami oleh Yesus. Dia menanggung dosa manusia ini kan, itu tidak mudah saudara diberkati oleh Tuhan. Dia tidak takut pada penderitaan itu saudara. Yang dia takut pada gelombang tsunami murka Allah yang harus dia terima atau yang harus dia alami saudara. Harusnya gelombang tsunami murka Allah itu dialami oleh kita. Tapi Yesus ambil alih. Dan Yesus pergi sebelum dia menghadapi tantangan yang besar, pergi berdoa saudara. Ya. Pergi di taman Getsemani dan berdoa di situ saudara. Setelah berdoa saudara dan dia keluar bersama dengan murid-murid, Yudas sudah datang dengan pasukan untuk tangkap saudara. Dan Yesus tidak takut, silakan mau tangkap saudara. Tapi menarik yang perlu kita pelajari di sini. Yesus sempat takut waktu berdoa. Karena kita tahu Yesus Allah 100% ya, dan manusia 100%. Dia Allah yang menjadi manusia atau dia Allah yang datang ke dalam dunia dan menyelamatkan saya dan saudara. Mengambil rupa seorang manusia. Jadi wajar kalau dia takut saudara. Tapi waktu dia selesai berdoa, dia siap hadapi tantangan apapun di depan. Saya mau kasih tahu saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara apa, persoalan saudara apa hari-hari ini. Punya relasi dengan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa dan baca firman. Waktu saudara berdoa, saudara sedang bicara dengan Tuhan. Tapi waktu saudara baca firman, Tuhan sedang bicara dengan Anda. Berdoa dan baca firman itu dua hal yang tidak boleh saudara dipisahkan dari hidup kita. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, bukan gosip. Gosip tidak bisa bikin iman kita bertumbuh, amin. Justru yang ada saudara, orang lapor di polisi dan tangkap kita. Iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan saudara. Waktu Yesus dicobai padang gurun, Matius 4 ayat yang keempat, iblis bilang apa? Rubah ini batu jadi roti. Lalu Yesus bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti di situ perwakilan dari makanan jasmani, saudara. Makanan jasmani perlu, saudara, bagi tubuh kita, saudara. Tapi dengar baik, untuk apa kita konsumsi makanan jasmani yang banyak, saudara? Ya, memperbesar, memperlebar fisik kita, saudara. Tapi kalau rohani tidak dikasih makan, percuma. Amin. Makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Makanya kalau dengar firman tuh fokus. Ada orang tuh yang menyanyi itu dia mau lewat ini gedung saudara, terlalu semangat. Tapi giliran firman tidur. Orang berubah tuh bukan dari pujian penyembahan, dari firman saudara. Amin. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan begini. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya dengan firman Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita memuliakan Tuhan, saudara. Yang dulunya buat dosa, yang dulunya lebih suka memilih jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang tidak menyenangkan Allah. Tapi mulai ikut ibadah PMK Poltek, mulai dengar firman dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain. Betul-betul dia tuh persiapkan diri, persiapkan hati dengar firman, saudara-saudara. Firman Tuhan bekerja dalam hidupnya, Roh Kudus jamah dia, saudara-saudara. Dia menjadi orang yang luar biasa. Yang dulunya kurang ajar, sekarang justru terbalik, saudara. Malah menjadi anak yang luar biasa melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dia bisa melakukannya. Amin, saudara. Firman Tuhan itu penting dalam hidup kita.
Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara, tanpa firman mungkin kita bisa berjalan, tapi penuh dengan kegelapan perjalanan kita. Tapi kalau kita hidup dalam firman, firman memberi terang dalam perjalanan hidup kita. Bagi orang lain di luar sana, aduh ketakutan bagaimana, apa yang akan terjadi ke depan, akan terjadi ini. Dengar pemberitaan di YouTube, di media sosial, buat dia takut bagaimana ke depan hidup saya ini dan itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang bergantung pada Tuhan, dia tidak takut. Karena Amsal 23 ayat 18 mengatakan, sebab masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kita butuh firman Saudara dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan ikut itu Kristen progresif. Ya. Hari-hari ini lagi marak ajaran dari Kristen progresif. Ya, saya sudah bahas di Amazing Grace secara khusus. Anak-anak youth saya sudah bahas itu panjang lebar tentang Kristen progresif. Dan ada beberapa yang saya tanggapi dan saya ada posting di TikTok saya. TikTok nama Angki Night, YouTube nama Angki Night. Saya promosi memang biar saudara ikuti, tidak ada persoalan kan. Nah saya ada bahas tentang itu saudara. Kristen progresif itu saudara, mereka itu menolak otoritas tertinggi Alkitab yang adalah firman Allah, mereka tolak. Bagi mereka otoritas tertinggi dalam hidup itu bukan Alkitab yang adalah firman Allah. Tapi pengalaman hidup ya itu lebih tinggi. Opini pribadi, perasaan orang itu lebih tinggi di atas firman Tuhan. Makanya kalau saudara nonton itu Brian Siwarta itu kan begitu saudara. Ya, karena Alkitab tidak lagi menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup saudara. Sehingga berani berkata bahwa orang bisa selamat juga tanpa percaya Yesus. Cukup dengan berbuat baik orang selamat. Itu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sesat saudara. Karena kita bisa selamat waktu kita percaya. Tanpa percaya tidak mungkin kita bisa selamat. Amin. Itu ajaran yang jelas saudara. Tapi ada orang yang memutarbalikan firman Tuhan. Ya iya, karena otoritas tertinggi dalam hidup bukan firman saudara. Tapi perasaan orang, perasaan pribadi, opini pribadi tidak bisa saudara. Perasaan Tuhan lebih penting. Saya ini khotbah di sini, saya juga tidak pusing siapapun. Saya khotbah saya tegur saja, saya tidak pusing saudara, tidak pusing. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita jangan jaga perasaan orang sampai kita menyakiti Tuhan, itu tidak boleh. Jaga perasaan Tuhan harus lebih tinggi dari perasaan siapapun. Amin. Makanya terus terlalu pusing, kalau ada yang salah tegur. Mau tidak suka, kok paling saudara muka asam dengan beta toh, atau tidak mau undang beta di Poltek like toh. Maka soalnya akan mati, soalnya akan mati. Tapi di sini tidak. Anak Poltek semua itu anak-anak yang sangat baik. Ya, sangat baik ya. Aduh, hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Bagian yang pertama kata mengalahkan ya. Kata mengalahkan yang pertama itu ditulis dalam bentuk present tense. Terus menerus ya. Jadi dimanapun, kapanpun saudara-saudara diberkati oleh Tuhan ya. Dunia harus dikalahkan saudara-saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Lalu saudara-saudara yang berikut, yang kedua kata mengalahkan itu saudara-saudara ditulis dalam bentuk past tense. Kan ada dua kali tuh ya kata mengalahkan. Yang kedua kata mengalahkan ditulis dalam bentuk past tense. Artinya sesuatu yang sudah terjadi yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Jadi kita sedang mengalahkan sesuatu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, arti yang kedua saudara, kata mengalahkan ditulis dalam bentuk past tense. Artinya sesuatu yang sudah dikerjakan atau sudah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Jadi kita diminta mengalahkan dunia, tapi sedang mengalahkan dunia yang sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi kita tidak diminta mengalahkan dunia nih dengan kekuatan kita sendiri saudara. Tidak, karena tidak bisa kita kalahkan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan saudara di dalam kehidupan kita. Kita ngomong tentang mengalahkan saudara, tapi Tuhan telah mengalahkan terlebih dahulu. Makanya Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Yohanes 16 ayat yang ke-33 mengatakan seperti ini. Yohanes 16 ayat 33.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah, kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Bukan aku akan mengalahkan dunia, bukan. Kalau akan itu nanti. Aku telah, artinya dia sudah melakukannya. Dia sudah mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita mengalahkan dunia yang sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh Tuhan. Makanya kita dikatakan lebih dari pemenang. Tadi kita nyanyi itu, lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengalahkan dunia. Amin, saudara. Roma 8 ayat 37 mengatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan terlebih dahulu mengalahkan dunia. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa lebih daripada orang-orang yang menang? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengalahkan dunia. Amin, saudara. Oh, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya saudara bahwa perjuangan kita mengalahkan dunia tidaklah berat. Karena Dia telah melakukannya terlebih dahulu. Iman mengalahkan dunia. Yang kedua, mengapa dunia harus dikalahkan? Karena jika kita tidak mengalahkan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Sekali lagi saudara ya. Kalau dunia kita tidak kalahkan karena itu perintah dan kita tidak mau lakukan saudara. Maka kita menjadi musuh Allah. Jika kita tidak mengalahkan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Orang yang tidak melakukan perintah Allah dalam hal ini mengalahkan dunia sama dengan ia mengasihi dunia. Dan itu artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Lebih baik saudara-saudara jadi sahabat Allah daripada musuh Allah. Berat saudara-saudara di pencerita. Amin saudara. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, perhatikan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara, kalau Anda lebih memilih bersahabat dengan dunia, ikuti jalan dunia yang sistemnya dikuasai oleh setan, saudara-saudara, sehingga Anda lebih memilih jalan setan daripada jalan Tuhan. Hati-hati loh saudara, Anda menjadi musuh Allah. Dan saudara tahu tuh Tuhan tuh bukan hanya penuh kasih, Tuhan itu juga adil. Amin. Ada yang tanya di saya ini terlalu nyaman di zona dosa dan susah untuk berubah. Saya bilang cepat berubah sebelum Tuhan pukul. Lalu dia bilang, mungkinkah Tuhan bisa kasih saya penyakit? Mungkinkah Tuhan menegur saya dengan sakit penyakit? Kamu kira Tuhan tidak bisa lakukan itu? Untuk orang yang keras, Tuhan panggil tuh keras. Kadang-kadang tumor, kanker, kok tidak mau bertobat. Nah, kalau pendeta omong mungkin lebih baik bertobat. Ada hamba Tuhan yang omong lebih baik bertobat. Ada kakak di PMK Poltek yang ingatkan, tolong bertobat. Jangan keraskan hati, saudara berurusan dengan Tuhan, saudara. Saudara menjadikan dirimu musuh Allah itu berat, saudara. Allah itu penuh kasih, benar, saudara. Tapi Dia juga adil. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Juga mengatakan begini saudara-saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Kalau Anda lebih mengasihi dunia, mengasihi jalan-jalan dunia, lebih cinta jalan-jalan setan, lebih suka jalan-jalan kotor, tidak suka dengan kebenaran, Anda ini anak setan saudara. Dan memang terlihat saudara-saudara bahwa tidak punya kasih di dalam diri Anda. Anda tidak mengalami kasih Bapa itu. Orang yang mengasihi Bapa sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidupnya tidak seperti ini, saudara. Meskipun sekarang banyak juga yang putar balik juga, toh. Kalau KKR tuh kayak suci mati. Angkat tangan tuh kayak mau rentangkan tangan dan semua dan rencang depan. Pokoknya dia pun gaya tuh kayak serius sekali, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, apalagi kalau ada nona kagak di situ dia bikin diri kayak, pokoknya dia tuh kayak betul-betul menangis. Ku menangis, pakai menyanyi, ku menangis lah saudara. Padahal dia sengaja hanya mau bikin itu cewek itu supaya kayak rasa kasihan yang dia begitu. Jangan terlalu percaya, Ju. Saudara pikir ikut KKR, saudara percaya, utuh-utuh. Jangan terlalu percaya. Kadang-kadang tuh mereka trik. Datang sini bikin kayak menangis diri, padahal menangis. Dia taruh obat tetes mata, sengaja tuh. Omong kosong dia tuh. Jangan percaya saudara. Ya tapi yang jomblo-jomblo ya lia-lia memang sudah toh. Jangan terlalu yang ngero-ngero begitu toh.
suruh cari pasangan, hancurkan. Satu laki-laki baru WA dia bilang hancurkan. Ini mau bagaimana? Kamu tidak akan pernah dapat pacar. Kau tunggu kalau dia WA, shalom. Kamu juga balas tuh, shalom. Apa yang salah dengan kamu shalom balik? Tapi ada yang terlalu bikin diri kayak terlalu kudus-kudus. Kayak dia tuh bukan dari dunia. Dia tuh langsung dari sorga yang turun langsung. Begitu orang hanya WA, shalom, selamat malam. Langsung balas, hancurkan. Anda kau umur 30 belum tahu pacaran. Begitu. Apalagi mau nikah, galap saudara. Cita-cita mau nikah dengan orang Korea nah ini. Korea, lu pikir Korea nih. Ini Kupang Pak, bukan Korea. Ini Kupang, sudah jangan terlalu banyak. Beda jauh. Kalau Korea itu kayak siapa dong tuh? Lee Min Ho dong tuh kan gagah tuh. Lee Min Ho dong tuh kan ganteng. Hidung tinggi. Saya juga kadang-kadang lihat mereka tuh, saya lihat saya muka di kaca. Kasihan Maksudnya son cocok begitu. Tapi kasihan istri mau dan beta Tapi juga ganteng toh sayang itu. Kok beta ada minta saudara pujian, minta istri pujian. Saudara ada nona-nona yang begitu. Pulang kuliah capek, tidak kerja tugas, dosen mentanya terus dia tidak kerja tugas. Tapi dia nonton film Korea sampai hampir siang. Lalu jam 7 itu harus pergi kampus. Bangun terlambat jam 10. Dosen son ada leh. Tanya dia pun skripsi, karena dia bilang kok dosen son cari. Kamu yang cari dosen kok. Karena leh. Susu urus skripsi, kok dosen belum cari. Kamu yang cari dosen, bukan dosen cari kamu. Karena itu kenapa main game, nonton film Korea. Lalu mulai menghayal. Seolah-olah nanti pacarnya itu seperti orang Korea begini. Yang ganteng seperti Lee Min Ho. Omong manis, sayang terus. Omong kosong Itu di awal Pak. Lu tunggu nikah. Nikah dulu baru Anda tahu yang sesungguhnya. Nikah tuh baru Anda tahu ini saudara-saudara. Istilah ini. Komitmen harus lebih besar dari perasaan. Itu baru Anda tahu nanti kalau menikah. Dulu pacaran tuh yang bagus-bagus. Mau ketemu saudara juga harus makan heksos, rambut juga harus ikat baik, lipstick juga harus pilih yang merah maron, apalagi merah orange ada toh. Kalau saudara ketemu dengan lipstick hitam orang bangun pulang. Lipstick yang masuk akal yang pink, yang merah orange, merah maron, nah itu dia bagaya mati pung, laki-laki juga sebentar. Dia lihat di kaca, dia bikin diri kayak dia ini sarukan, Pokoknya yang baik-baik yang mereka kasih tunjuk. Mereka sikat gigi itu bisa 1 hari 7 kali saudara. Tapi sunika baru itu yang sebenarnya terjadi. Lu bangun pagi, lu lihat di rambut tafruik, lu kaget. Aduh Tuhan, kenapa kau menikah ini satu? Kamu yang pilih. Enak kamu. Tapi dengar ya, tidak ada persoalan ya. Selama pilihan jodoh Anda itu seiman, soal suku, warna kulit, ya tafruik dan lain sebagainya, itu tidak ada persoalan ya saudara. Tapi ya tentu kamu juga urus diri ya, jangan hanya nikah saja kamu urus diri, sebelum nikah saja yang urus diri, pas nikah dasar hanya itu Sebagai itu bawa bumbu RW lah, ganti juga. Janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita bicara tentang dunia ini kan sangat identik dengan keinginan daging, sangat identik dengan hawa nafsu, sangat identik dengan segala bentuk keangkuhan diri, saudara. Makanya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, sekarang saudara baca ini ayat, saudara lihat baik-baik. Kasih tunjuk lagi, saudara perhatikan ini ayat, saudara evaluasi diri ya, soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Itu bukan berasal dari Bapa, berasal dari dunia. Kalau hal-hal itu masih melekat pada kita, Anda berasal dari dunia, saudara, bukan berasal dari Bapa. Amin, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama saudara. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai ayat 21, Alkitab bilang begini saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya.
suka berseteru ya, perselisihan, suka sekali berselisih satu dengan yang lain. Kita ini harus hidup menunjukkan kasih, bukan berselisih satu dengan yang lain. Iri hati karena ini kawan satu dulu pakai motor bekas, sekarang pakai motor baru. Ya kok dia berkat, saudara iri hati dan dia buat apa? Itu perbuatan daging. Amin. Satu pakai baju bagus datang di kuliah, dia bilang, ih pastor lihat. Itu RB ya, live tadi malam. Kalau tahu dia beli live tadi malam, kamu juga ikut live. Sama aja. Tahu soalnya itu beli di RB. Kok dia mau beli di mana itu di perusahaan? Tak usah iri dengan orang. Amin. Kalau banyak iri dengan orang nanti mati cepat. Santai. Yang suka membandingkan diri dengan orang lain, saudara, itu membuat dia tidak bisa bersyukur. Susah. Karena membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia begitu, beta soni. Kenapa dia begini, kenapa beta soni. Jangan begitu saudara. Masing-masing orang sudah dengan berkatnya masing-masing. Masing-masing orang itu sudah ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Termasuk Anda. Ini hari mungkin kelihatan dia yang sukses, cepat wisuda, nilai bagus. Nanti juga kamu andalkan Tuhan toh. Bukan kamu jadi iri hati dengan orang. Amarah. Ya. Kepentingan diri sendiri yang ada nih. Kepentingan diri sendiri, hanya dia mau tuh dia punya kepentingan saya yang orang lain mengerti, tapi orang lain dia tidak mau mengerti. Tidak bisa begitu. Kita ini makhluk sosial membutuhkan satu sama lain, saudara-saudara. Ya, jangan hanya urus dirimu, urus juga orang lain. Ada teman susah, tapi kalau dia hot, waktu dia bilang kita harus melakukan kasih. Tapi giliran di depan, lewat di motor, lihat dia kawan ada tolak motor, dia tanya kenapa? Bensin habis. Lalu dia bilang begini, bensin habis. Oh, nabi tabarrokas lu ya. Asih itu dia langsung jalan sih. Bukan dia bantu tolak itu motor. Atau dia kasih doi 11.000. Kasih uang 11.000 kok dia isi bensin toh. Bukan saudara dia tolak motor setengah mati. Kasihan saudara, tidak boleh begitu. Itu termasuk dalam poin tadi itu perbuatan daging tuh ya saudara. Kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah. Roh pemecah itu banyak biasa dalam satu komunitas. Saya berharap PMK Poltek jangan begitu ya. Kalau ada yang model-model bawa roh-roh pemecah begitu jangan kasih libatkan. Nanti bikin rusak pelayanan. 21. Kedengkian. Dengki. Apalagi kemabukan. Nah ini masih ada yang suka mabuk bisa angkat tangan. Setelah itu kita foto bersama. Wih saudara langsung kelihatan kudus pak. Saudara yang angkat tangan. Dahsyat memang saudara lawan mahasiswa Poltek. Tidak ada yang mabuk. Tidak ada. Semua anak baik. Keren. Kedengkian itu boleh mengaku saja ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini bukan berarti pesta soalnya boleh. Pesta boleh. Pesta pora ini maksudnya dia pesta yang susun tahu diri. Pesta sampai bikin dosa saudara. Ada yang istri-istri itu pesta sampai pulang laki puku. Kenapa? Pi dari jam 6 sore pulang 6 pagi. Mau jadi apa? Hanya piko dansa tombak. Kacau besar. Di pesta boleh, macam bikin gila-gila di pesta itu perbuatan daging, saudara ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Langsung ada yang bilang puji Tuhan ternyata mabuk ada, tapi rokok tidak ada. Kok betul? Saudara cari ayat tentang jangan merokok ada? Di sini juga tidak ada. Saudara tahu, tidak mungkin Alkitab tulis semua dosa di Alkitab, bikin penusa, bikin pono-pono, bikin apa? Amin, saudara ini nih dosa-dosa yang menjadi perwakilan. Yang namanya dosa itu masuk di mana? Termasuk rokok, di situ tuh. Dan sebagainya. Rokok tuh kasih masuk di mana? Dan sebagainya. Meloyo orang mandi kasih masuk di mana? Dan sebagainya. Pencuri orang bebek masuk di mana? Dan sebagainya. Tukang nyontek itu masuk di dan sebagainya semua tuh. Ada yang protes, rokok tidak ada Pak, rokok tidak ada tuh. Masuk di dan sebagainya. Dan orang yang merokok, saudara-saudara, itu melawan hukum kasih. Itu melawan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kasih, saudara. Nah Anda merokok itu, Anda sudah tidak mengasihi diri Anda juga tidak mengasihi orang lain. Karena perokok pasif itu lebih bahaya, betul tidak? Betul. Lalu Anda bilang, tidak ada tuh di Alkitab. Tidak ada tuh di Alkitab. Mana pendeta sapa? Sudah Anda melawan hukum kasih. Dan anehnya saudara orang lebih takut Pertamina daripada masuk gereja. Lo masuk gereja bisa dirokok. Saya lihat kok di mata saya. Di Amazing Grace tidak ada. Kamu baru sampai pagar kamu sudah diusir keluar. Itu pasti. Dari Riksen, Pak Adipale, Om Boy semua itu akan usir kamu. Pasti. Mereka ada ikut sini juga. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang biarkan saja sampai halaman gereja mau masuk gereja masih rokok.
Dong pergi gereja langsung takut, saudara. Tapi coba di Pertamina, saya lihat siapa yang rokok di Pertamina. Dong lebih takut Pertamina daripada Tuhan Allah. Kurang ajar betul. Amin, saudara. Jadi kalau mau omong rokok, saya bisa juga buktikan, saudara. Meskipun tidak tertulis, saya bisa buktikan bahwa itu juga melanggar firman Tuhan, melanggar hukum kasih. Ya, Anda tidak mengasihi diri Anda dan juga tidak mengasihi orang lain. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting, saudara, ya, untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Jangan mau hidup dikuasai oleh keinginan daging. Ya, biarkan hidup kita, saudara, dikuasai dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus pimpin hidup kita dan hidup kita terus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa dunia perlu dikalahkan, saudara? Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia ini. Makanya saudara, dunia harus dikalahkan. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan begini. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita, saudara, bukan berasal dari dunia ini karena Tuhan bilang saya yang angkat kamu, saya yang pilih kamu. Saudara, kita semua bisa ikut KKR, kita semua bisa terlibat pelayanan, kita semua bisa melakukan hal-hal rohani yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan yang pilih kita untuk melakukan itu. Itu pekerjaan terhormat, saudara. Makanya kalau untuk urusan pelayanan, lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lakukan main-main, ini bukan hal yang biasa, saudara. Hargai, ini pelayanan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bangga dengan anak Poltek. Saya jujur dari hati, saya bangga dengan anak-anak Poltek. Mereka sibuk kuliah, urus mungkin tugas-tugas mereka yang begitu banyak dari dosen. Tapi bisa-bisanya pikir KKR. Bisa-bisanya masih pikir tentang rohani orang lain. Anda luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Poltek. Dahsyat, keren. Maju terus teman-teman. Maju terus, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Kita bukan dari dunia ini, saudara. Kita tidak berasal dari dunia ini, ya. Karena Tuhan telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Memang benar, saudara-saudara, bahwa kita lahir di dunia dan masih di dunia. Kita lahir di dunia dan masih di dunia, saudara. Tapi ingat, kewargaan kita tuh di sorga, saudara. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, ya, mengaku percaya kepada Dia, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Dia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dengar baik, kita warga sorga, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 mengatakan begini. Kita masih di dunia tapi Anda perlu baca ayat ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena kewargaan kita adalah di sorga. Kita warga sorga, saudara. Memang kita masih di dunia, saudara. Kita masih ada di dalam dunia. Tapi kita akan ke sorga. Bukankah janjinya dia bilang, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat. Dia akan datang kembali, aku akan datang kembali menjemput kamu pergi ke tempat yang aku sediakan, yaitu sorga. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Kita ini memang menderita di bumi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin ada ikut KKR ini malam dengan hati yang hancur. Mungkin ada ikut KKR ini malam dengan persoalan, beban tertentu, sakit penyakit mungkin yang dia alami. Dengar baik, saudara, tetap cinta Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Anda mau mati kapanpun, sorga. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya tidak mungkin, saudara, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, kalau disuruh pelayanan, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara muka ke asam atau memang ini gelap? Oh tidak. Masih mau dengar firman? Masih, saudara. Omong politik cepat ya. Ada tuh kalau dia omong politik tuh dia paling tahu nah. Sidang MK tuh dia kuasai semua. Tapi kalau omong firman begini tidur, dia kok hidup sentuh berubah-berubah. Yang bikin hidup kita berubah tuh firman. Amin, saudara. Bukan dulu main catur. Main catur sampai lama-lama. Main catur tuh saya bisa main catur. Makanya dia pikir terlalu lama itu saya pusing. Termasuk pancing. Oh itu kan
butuh kesabaran yang tinggi, saudara ya. Duduk main catur, main biliar, ya toh. Soalnya urus kuliah lah. Tapi kalau orang tanya mau jadi apa? Beta yakin be gubernur. Model ke lu nih, security pun besok terima. Mau jadi gubernur, mau bangun sampai siang begitu. Bangun jam 12 siang, sebegitu berteriak, "Mama, sayur sudah kok." Beta luk mama. Sidang udah air panas, anak kurang ajar betul-betul. Jangan begitu saudara, bangun pagi kok. Bantu orang tua baru pergi kampus. Begitu. Di radio tadi pagi ya, ada yang bertanya ya, "Pak, kalau orang tua sudah terlalu marah sampai dia marah anak sampai dia sumpah serapa, dosa atau tidak?" Saya bilang marah boleh, sampai sumpah kok dia mati mampus. Ya jangan, ya kalau sampai dia bertanya begitu tuh anaknya sangat menjengkelkan saudara. Iya toh, kalau sampai dia tanya begitu di radio SKFM tadi pagi saya khotbah tanya jawab. Ada yang tanya begitu, itu pasti dia jengkel sekali tuh. Saya bilang jangan begitu, marah boleh, tapi jangan sampai sumpah begitu juga. Ya, anak sial. Saya omong begitu, saya ingat saya, saudara. Saya bapak tuh terlalu jahat ya. Saya kadang-kadang tidak bisa pikir, saya punya otak ya. Dia ini sayang saya atau tidak? Saya ini anaknya dia atau tidak ya? Saya ingat dulu kita kalau kerja tuh salah ambil kunci kan dia kan bengkel gitu. Ambil kunci 12 nih. Coba anak lain tuh kan sayang, ambil kunci 12. Itu kan enak. Bepung nih, "Woi, kunci 12. Wih, itu kan kasihan. Memang Kupang begitu Pak. Ini Kupang Pak. Menyala abangku. Iya tuh. Jadi karena marah ngeri saudara. Saya tuh kalau saya tidak dalam Tuhan, bersyukurnya saya sudah di dalam Tuhan. Jadi aman. Tapi kalau tidak dalam Tuhan, saya bisa. Mungkin kita dulu bisa berkelahi saudara. Tidak pernah ada perkataan yang membangun saya satu kali saja. Tidak ada. Kita salut bepan. Kayak begitu kan orang tua lain kan bilang begitu. Di anak-anak jadi termotivasi. Saya itu hanya bodoh, ngali, anak sentuh diri, soalnya layak dilahirkan. Itu kan sakit saudara. Bersyukur saya di dalam Tuhan. Bersyukur saudara. Tidak boleh. Marah anak boleh. Yang bapak-bapak marah anak. Ibu-ibu boleh. Tapi jangan sampai kasih keluar kata kotor atau kata-kata yang tidak membangun. Hari-hari ini banyak anak-anak yang bunuh diri itu. Ya, banyak yang gantung diri itu. Kenapa saudara? Karena perkataan. Tidak dipukul. Perkataan entah bulian. Ya, entah perkataan yang tidak membangun dari orang tua yang bilang anak sial, anak bodoh. Akhirnya mereka bunuh diri. Kalau sampai ada di sini pun. Dan kalau Anda bilang Anda sudah dalam Kristus dan Anda bunuh diri. Sesungguhnya Anda tidak di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus cinta Tuhan sungguh-sungguh dia tidak mungkin bunuh diri. Saudara pikir bunuh diri menyelesaikan masalah? Neraka supasti. Jadi jangan ya, saudara ada yang berpikir kayaknya kita mau lompat jembatan baru Sujari ini biarkan duluan. Sudah sudah terlalu karmana sudah. Kok hanya putus dan dia menangis yang ngeri pun. Itu laki-laki baik masih masuk otak saudara. Dia hanya bikin lusa, dia cuma bikin kamu. Traktir pun dia tidak pernah traktir kamu. Kamu yang traktir saudara. Uang regis untuk habis semua. Hanya gara-gara traktir itu laki-laki sial satu tuh dia kan ada guna sebenarnya. Tapi lalu Anda bilang begini, tapi cinta dia kak. Cinta dia kak. Dengar perempuan-perempuan dong. Cinta-cinta mah otak juga pakai ini otak juga. Kalau dia ada tuh yang karena pukul saudara. Dia punya mama dan dia bapak soalnya pernah pukul dia. Kok bisa kalau dia punya pukul dia tuh. Tapi kalau tanya, kenapa lu bisa putus dengan dia? Beta terlalu cinta kak. Terlalu cinta apa? Saudara bisa mau dia laki-laki model begitu. Bukan apa-apa. Betul seiman. Tapi dia harus pikir masa depan. Jadi perempuan itu yang banyak bertanya. Juga laki-laki juga banyak bertanya. Karena waktu kita bertanya kita dapat banyak jawaban. Betul tidak? Tanya, habis ini karena setelah kuliah. Nah, kita mulai tahu tuh. Kalau sampai dia begini, kayaknya tahu. Lebih kayaknya main game. Model begini dong kasih putus. Kasih putus jangan lama. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti. Amin. Kasih putus sekarang. Orang dia percaya dia punya bilang sendiri begini, biar beta begini beta sayang lu. Dia juga percaya. Akhirnya dia pun kakak rohani bilang, kenapa sama kasih putus? Dia bilang, biar dia mabok-mabok begitu, biar dia gila-gila begitu mah. Dia terlalu sayang beta. Karena mana saudara? Itu juga termasuk melawan hukum kasih. Dia pun diri saja dia tidak kasihi. Dia tidak pikir masa depannya. Tapi bagaimana mungkin dia pikir kamu. Dia pun diri saja bisa pikir. Dia pikir lu bikin apa. Dan lu yang susah pikir dia. Saudara menikah tuh pastikan saudara cari pasangan tuh yang menjadi partner doa. Bukan beban doa.
Yang kedua saudara, iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia? Ya, iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia? Yang pertama saudara, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya kepada Yesus adalah Kristus. Perhatikan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus menjadi poin pertama bagi kita. Di bagian yang kedua ini saudara, iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia? Iman yang percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ada dua hal penting saudara berkaitan tentang percaya Yesus ini saudara ya. Yang pertama tentu percaya Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, dari bahasa Yunani Kristos, dari bahasa Ibrani Mesias. Saudara diberkati. Kristus artinya yang diurapi saudara. Nah, kata yang diurapi atau kata diurapi atau pengurapan saudara selalu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Selalu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus saudara sulit bagi kita bisa mengalahkan dunia. Kata Kristus berbicara tentang yang diurapi saudara. Dan kata diurapi atau pengurapan biasanya berkaitan dengan Roh Kudus saudara. Artinya begini saudara, untuk kita bisa mengalahkan dunia tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan dunia tanpa diurapi oleh Roh Kudus? Itu tidak bisa saudara. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat bilang begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, kata firman Tuhan. Amin. Penting saudara, tanpa Roh Kudus bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan dunia? Tidak bisa saudara. Kita hanya mungkin mengalahkan dunia saudara kalau Roh Kudus ya menolong kita. Ada di dalam pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Lalu Anda bertanya, bagaimana supaya saya itu diurapi Roh Kudus, atau lebih simpelnya bagaimana supaya saya itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus membantu saya mengalahkan dunia? Mesti terima Yesus. Kalau Anda tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana Anda bisa mendapatkan Roh Kudus? Efesus 1 ayat ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Materai itu tanda kepemilikan saudara. Tuhan tahu mana kepunyaannya waktu saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Untuk supaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus saudara, mesti percaya Yesus. Anda percaya Yesus, Anda dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dan akan menolong saudara untuk bisa mengalahkan dunia. Tidak mungkin tidak, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya ingat kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, waktu Roh Kudus memilih Paulus, waktu itu namanya masih Saulus, saudara, untuk melayani saudara. Di dalam Kisah 13 ayat 6. Kisah 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Paulus saudara ya bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir saudara, tukang guna-guna dan nabi palsu. Ayat yang ke-7 perhatikan. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Sergius Paulus ini dia rindu dengar firman. Niatnya bagus, mau dengar firman saudara. Tapi dia berteman dengan ini satu nih, setan satu ini saudara. Ya, Bar Yesus ini kan jahat saudara. Dia berteman dengan orang itu. Saya mau kasih tahu di poin ini ya, jangan salah pilih teman. Amin saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan pilih teman yang tidak menolong Anda untuk naik. Malah
menjerumuskan Anda, menghancurkan masa depan Anda. Hati-hati saudara. Siapa yang Anda tempatkan di sisi Anda akan sangat mempengaruhi masa depan Anda. Hati-hati. Pilih teman juga mesti yang hati-hati. Sahabat tuh hati-hati. Jangan asal-asal pilih. Ya, kalau dia takut Tuhan bahaya saudara. Kalau Anda memasukkan dia di dalam ring satu, bisa-bisa dia menghancurkan. Hati-hati. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Itu kalau kau tepung gubernur begini keren juga ya. Nanti gubernur-gubernur terpilih itu harus begini, rindu dengar firman Allah. Orang kalau rindu dengar firman Allah, di hidup pasti diberkati. Tapi saudara, ayat yang ke-8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini gubernur rindu dengar firman. Tapi bakaun ini laki-laki sial satu, ini setan satu yang berusaha supaya dia tidak dengar firman, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat yang ke-9. Perhatikan ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus. Yang apa di sini, saudara? Penuh dengan Roh Kudus menatap dia tanpa takut. Ayat 10 mengatakan begini, saudara. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Paulus tegur, saudara, mau lu pakai setan, berapa setan sekalipun Paulus tidak gentar. Karena roh yang ada dalam Paulus lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dia tidak takut, saudara. Lalu ayat 11 dikatakan begini. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kuasa manapun di bawah kolong langit ini yang bisa melawan kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada kuasa manapun. Saudara mau gabung berapa setan sekalipun, saudara, ya, mau di dalam laut, di luar laut, atau dimanapun, saudara, mau lawan kuasa Tuhan tidak mungkin bisa. Penting bagi kita, saudara, untuk dipimpin Roh Kudus. Karena dengan dipimpin Roh Kudus kita mampu bisa mengalahkan dunia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang berikut, yang terakhir. Yang terakhir saya lihat muka. Kayaknya sana. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau yang pertama, percaya Yesus yang diurapi. Ya, dan saya bilang tadi pengurapan berbicara tentang atau identik dengan Roh Kudus, saudara, ya. Bisa juga berbicara tentang bagaimana kita harus percaya bahwa benar Yesus adalah Allah yang telah juga menjadi manusia. Ya, dia Allah 100% tapi menjelma menjadi manusia. Kita harus percaya itu, saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5 bilang begini, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman yang mengalahkan dunia, saudara, itu hanya mungkin kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kalau bicara tentang Yesus anak Allah, itu sedang berkaitan dengan Yesus adalah Allah. Karena hari-hari ini tentu banyak orang ya dari kelompok-kelompok yang lain ya yang menyerang ini, saudara. Mereka bilang Yesus hanya manusia. Yesus hanya nabi, dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Banyak serangan-serangan dari kelompok-kelompok yang lain menyerang iman Kristen. Saudara mau percaya mereka atau lebih percaya firman Allah? Dia Allah, saudara. Yesus itu Allah, saudara. Nah dari kata dia anak Allah tadi, saudara, di ayat yang keempat, ya 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, dikatakan di situ tadi bahwa selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Istilah anak Allah di sini, saudara, menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Allah, saudara. Yohanes 5 ayat 18. Dikatakan begini, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus itu Allah, saudara.
Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun ini memang kekurangan satu kata. Harusnya ada kata. Harus ada kata ada maksudnya. Yang walaupun ada dalam rupa Allah. Harusnya bunyi begitu. Yang walaupun ada dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 mengatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis saudara-saudara. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu Allah saudara-saudara. Ya. Tapi dia harus datang ke dalam dunia saudara-saudara mengambil apa saudara? Mengambil posisi sebagai seorang hamba saudara. Itu kan sangat terhina. Tapi dia melakukan itu. Dia melakukan itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Yesus itu Allah. Tapi dia melakukan bagian itu. Lalu ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan tidak mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau seandainya dia tidak mati bagi kita dan tidak bangkit bagi kita, kita menyanyi melompat ini tidak ada guna. Toh kita akan neraka juga, menuju ke neraka juga semua. Tapi kita bersyukur saudara, dia yang bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Itu teriakan kemenangan bagi semua kita. Dia mengalahkan maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara menyatakan benar apa yang dia katakan. Dia sering bilang kepada murid-murid, anak manusia akan diserahkan, ya, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan itu benar. Apa yang dia katakan itu benar, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita kan percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita percaya Allah Tritunggal, sehakikat, sederajat, melekat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, setara. Secara hakikat mereka sama semua Allah, saudara. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tapi memang yang datang ke dalam dunia untuk menebus hanya Yesus. Dia yang Allah menjelma menjadi manusia dengan tujuan melakukan misi Bapa yang untuk menyelamatkan manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi untuk iman bisa mengalahkan dunia kalau kita percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah. Kalau tadi kita percaya, ya, kita percaya Dia yang diurapi, saudara, ya, iman yang percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, Kristus dari kata yang diurapi, saudara. Lalu yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kalau anak Allah itu berarti Allah, saudara. Yesus adalah Allah. Percaya sungguh-sungguh dan saudara akan lihat benar iman mengalahkan dunia. Bagian terakhir saudara, Yesus bertanya kepada murid-murid. Saya tutup dengan ini. Yesus bertanya kepada murid-murid di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ya. Mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu ya. Matius 16 ayat 13 sampai 16, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Kata orang siapakah anak manusia itu? Next 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Karena Elia banyak melakukan mujizat, saudara. Yesus juga melakukan hal yang sama. Yesus dikira Elia. Ya. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya. Tapi ayat 15 perhatikan di sini dikatakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tadi dia bilang apa kata orang tentang saya? Sekarang dia bilang apa kata kamu tentang saya? Dia tidak butuh pengakuan orang di luar sana tentang dia Allah atau bukan, saudara. Yang dia mau tahu pengakuan saudara. Saudara percaya dia Allah atau tidak? Amin. Dia tidak pusing orang di luar sana atau kelompok tertentu di luar sana yang tidak percaya, tidak mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya sudah, urusan masing-masing, saudara. Ya, tapi paling tidak ini malam di KKR, ya, saudara yang ada di lapangan ini dan yang ikut secara live, paling tidak ini pertanyaan juga Anda bisa jawab. Siapakah aku ini? Yesus sedang bertanya kepada saya dan saudara, saya ini siapa bagi kamu? Lalu ayat 16 dikatakan begini, saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Harusnya begitu, saudara.
Kadang-kadang kalau kita ditanyai, siapakah Tuhan? Kita hanya langsung berpikir, oh Tuhan itu yang jaga saya di kampus. Tuhan itu yang selalu saya minta untuk jawab doa saya. Kesana kemari saya selalu berdoa, kamu bikin Tuhan seperti security. Dia lebih dari itu semua. Dia itu penyelamat. Saudara, jangan bikin dia seperti security. Jangan bikin dia seperti babumu. Dia Tuhan, saudara. Anda yang harus sembah dan tunduk kepada dia, bukan dia yang tunduk pada Anda. Amin, saudara. Anda mau iman mengalahkan dunia tanpa Anda percaya pada Yesus yang adalah Allah, itu tidak mungkin, saudara. Amin, saudara. Di akhir khotbah ini saya mau katakan kepada saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang ikut KKR malam hari ini mungkin Anda berpikir bahwa aduh saya hidup terlalu kotor. Saya ini selalu dipengaruhi oleh dunia. Saya tidak kuat hadapi dunia. Tantangan hidup yang begini berat saya tidak kuat. Dengar, Tuhan hadir di sini. Alkitab bilang di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan dia sedang berdiri di pintu hatimu. Kalau engkau membuka hati untuk dia, biarkan dia yang pimpin hidupmu. Dengar baik saudara. Tema ini akan terjadi dalam hidup saudara. Iman mengalahkan dunia dan kemenangan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai saudara. Saya berharap khotbah ini memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.